fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. Why Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi Shalom Cornerstone. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh dikumpulkan di tempat ini dengan keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir di bulan November dan sebentar lagi kita akan menginjak bulan terakhir di tahun ini. Dan puji Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sudah membiarkan kita melewati tahun ini dengan keadaan yang baik. Mungkin tidak mulus jalannya buat teman-teman, tapi
Tapi aku mau percaya dan aku mau ajak teman-teman buat sama-sama kita juga percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia melakukan ini untuk tujuan yang baik, dan aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama kita mau percaya kalau Tuhan itu punya rencana yang baik buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati, kita mau fokus sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu hari ini. Kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini dan keadaan yang baik Tuhan, dan keadaan sehat Tuhan. Kami bersyukur buat itu Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau minta Tuhan tuntunan-Mu. Kami mau minta Tuhan, Engkau ada di dalam diri kami, dan kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau minta tuntunan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menginjak bulan terakhir di tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami. Bahkan sampai tahun yang baru nanti Tuhan, kami boleh berjalan dengan Engkau dengan keadaan yang siap dan baik untuk melewati tahun yang baru nanti Tuhan. Kau sertai ibadah ini juga Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I found you in the mystery, in ocean still, my faith will stand, and I will call upon your name.
Kudus untuk hadir di tempat ini. Roh Kudus, tuntun kami, tuntun setiap kami. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Teman-teman sendiri nyanyikan. So I will call upon your name, oh Jesus. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Oh Jesus, you are mine, Jesus. Mari angkat sembahmu teman-temanku. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Panggil namanya.
mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Untuk bulan yang terakhir ini Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari sama-sama sebut namanya. Mari sama-sama sembah Dia, panggil namanya. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Oh, Yesus, kami perlu Kau, Bapa. Kami perlu Kau, Yesus. Bapa, jangan tinggalkan kami, oh Yesus Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus Tuhan. Kami butuh Kau, Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Gandeng tangan kami Tuhan. Jangan sekalipun lepaskan tangan kami. Oh Yesus. Begitu indah kasih-Mu Tuhan, melawat setiap kami, bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Sungguh kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami mau masuk ke hadirat-Mu Bapa. Penuhilah setiap kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama angkat tangan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
mengingatmu. Mari kembali nyanyikan dari awal, sama-sama katakan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Bapa, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
wajah-Nya, dengarkan suara Tuhan. Sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Sama-sama masuk dan menyembah Dia. Angkat pujianmu, oh Yesus. Kami sembah Kau dan bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau. Sungguh kami rindu Tuhan. Sungguh kami rindukan hadirat-Mu Bapa. Melawat setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Sungguh luar biasa Bapa. Dalam hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami temukan kasih sukacita. Dalam hadirat-Mu kami bersandar Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah dan meninggikan nama-Mu Bapa. Mari sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Mari puji Tuhan, haleluya. Angkat pujianmu, sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Itu indah hadirat-Mu Bapa. Melingkupi setiap kami Tuhan. Melindungi kami dari badai yang bergelora Bapa. Sungguh kami rasakan hangatnya kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami nikmati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi
kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami bersyukur Bapa, menyembah-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi jemaat katakan, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang dimuliakan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Teman-temanku yang siap memuji Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan yes. Yes, haleluya. Hanya Engkau Tuhan kami yang layak ditinggikan, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Hari ini sama-sama kita katakan. And we lift You up, we'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Giving all we got, You're worthy of all glory. Oh, there is no other, You are forever, Lord over all. There's nobody like You, no one beside You. Sama-sama katakan, to You
hari ini kita berkumpul bersama karena kita mau memuji meninggikan Yesus. Dia yang kasih dia kemenangan, dia yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Amin. Everybody clap your hands in the air. Sing you are here. Garda terdepan untuk membela setiap dari kita. Sepakat tulis say yes. Yeah. Say yes. Here we go. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and we will shout it out, shout it out. Sing it again. God is fighting for us, pushing back the
syadiran. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Coba yang percaya Tuhan Yesus baik boleh jempolnya diangkat tinggi-tinggi. God is good. All the time. And all the time. God is good. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Hey. Jump. Padanya ku bawa hidup. Dia menjadikan semuanya baru. Dia menjadikan Segalanya. Sama-sama angkat tanganku. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab hanya Yesus yang terbaik. 1, 2, 3, jump. Woo! Sama-sama nyanyikan, katakan. Datang kepadanya, ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Sama-sama angkat tanganmu. Dan ku bawa pujian. Sebab hanya Yesus. Sebab hanya Yesus yang terbaik. Cornerstone, jump, 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 jump. Karena Yesus dialah yang terbaik. Sama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan yes. Sekali lagi yes. Sama-sama tepuk tangan yuk. Yesus yang terbaik. Sama-sama nyanyikan. Bersorak, Dialah yang terkuat, Yesus terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Yesus, Dia yang terbaik. Haleluya. God is good all the time. and all the time. God is good. Haleluya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita tutup mata dan mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh baik melawat setiap kami Bapa. Hadir-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati dan Kau jamah setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berkenan Tuhan dan bisa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap memberi dengan kerendahan hati kami, sama-sama katakan amin.
jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Ya Tuhan, sama-sama kita mau katakan, Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karya-Mu mengagumkan, sungguh Kau buat kami jatuh cinta Bapa, jatuh cinta. Mari sama-sama nyatakan, simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. Ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Sungguh kami kagum akan kebaikan-Mu Bapa. Sungguh kami kagum buat setiap penyertaan-Mu. Betapa kami bangga, kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu mencintai kami. Mari teman-teman, aku mengundang kita perlahan bangkit berdiri. Kita mau berikan hati kita sebagai kerinduan kita. Kita mau nyatakan pada Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Karya-Mu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah kumpulkan kami sekali lagi Bapa di tempat ini Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu Tuhan. Kau yang siapkan hati kami Tuhan, agar apa yang Kau tanamkan hari ini Bapa boleh berbuah baik untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar hari ini Bapa sesuatu yang berharga Tuhan Yesus. Biarlah pulang kami tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi boleh jadi dampak
untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan hidup kami boleh bertumbuh lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini penuh keterbatasan Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang kita percaya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Cornerstone. Silakan duduk. Dulu aku pernah punya HP berapa tahun lalu, terus rusak. Seperti yang orang-orang pada umumnya lakukan kalau HP-nya rusak. Cara pertama yang aku lakukan adalah aku buka Google. Saya buka Google, terus habis itu cari cara yang pas yang mana ya, supaya karena jujur aja aku lupa pastinya ini kenapa, kayak rusaknya itu apa. Tapi rusaknya ini cukup mengancam gitu. Cukup mengancam kalau misalnya nggak dibenerin, mungkin nggak bisa dipakai, nggak layak dipakai lagi. Makanya aku sampai cari cara di Google, aku buka berapa page itu buka. Dan biasanya kalau di Google, itu kalau kita buka satu page, ada dikasih beberapa opsi ya kan. Cara pertama buat ini, cara kedua buat ini, cara ketiga buat ini. Biasanya diurutin dari yang paling gampang. Mungkin di start HP dulu, terus habis itu kedua bersih-bersih dulu, dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa cara dan aku nyoba semuanya. Nyoba dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Dan hampir semuanya itu nggak bisa. Sampai satu cara terakhir, ini caranya aku mikirin sekarang juga nggak masuk akal sebenarnya. Tapi ini beneran ada di Google dan beneran aku lakukan akhirnya. Karena semua cara udah nggak bisa, opsi terakhir adalah di situ ditulisin cas HP-nya 3 hari 3 malam tanpa dibuka. Ada yang pernah dengar solusi seperti itu? Itu masalah yang aku alami, aku juga nggak tahu itu. Masalahnya sampai lupa tapi solusinya sampai sekarang masih ingat. Karena disuruh cas HP dalam keadaan mati, nggak boleh dibuka, nggak boleh dinyalain selama 3 hari dan 3 malam. Aku memotivasi diriku dengan iming-iming kayak ya anggap aja ini latihan. Kamu lihat, kamu bisa nggak hidup tanpa HP? Gitu. Terus akhirnya aku cas HP-ku, aku hidup 3 hari 3 malam tanpa HP, aku merasa seperti kera gitu. Merasa sebagai manusia purba di zaman modern. Plongo, ngango, di rumah ngango, nggak ngerti mau ngapain gitu. Main game nggak bisa, setting juga nggak bisa gitu. Susah, harus buka laptop dan lain sebagainya. Nah aku merasa kayak 1 hari lewat, 2 hari semakin berat, hari ketiga paling berat. Terus akhirnya dicoba, dinyalain, tes. Jadi nggak? Jadi? Tidak jadi. HP-nya nggak bisa, udah dicas 3 hari 3 malam tapi nggak bisa. Tapi dari situ aku belajar, oh ternyata aku bisa hidup tanpa HP gitu. Meskipun susah. Di periode itu ya, periode 3 hari itu aku sampai, kan karena nggak ada HP aku lebih sering main sama adekku. Pas waktu itu aku sering main sama adekku dan aku ngomong sama dia. HP-ku lagi dalam keadaan cas, aku ngomong, kamu bisa nggak hidup tanpa HP gitu. Terus dia jawab, bisa lah. Terus aku bilang, coba matiin HP-mu 3 hari bareng aku. Biar aku ada temennya gitu. Terus aku ngomong, ya coba, bisa. Kalau bisa ya coba gitu. Terus dia bilang, ya nggak mau ngapain gitu. Terus aku bilang, ya berarti nggak bisa. Aku liatin, tak cas gitu. Bisa aku. Terus bisa. Aku bilang nggak bisa itu ya berarti kamu nggak mau, nggak bisa gitu. Kalau aku bilang nggak bisa, dia bilang, ya wes karepmu. Dia nyerah akhirnya. Nah aku dari situ belajar, ternyata setiap dari kita ini udah sangat-sangat terikat, bukan sangat-sangat terikat, tapi HP atau sosial media itu benar-benar udah jadi bagian kehidupannya kita dan aku sih nggak bisa lepas gitu ya. Kita udah hidup berdampingan dengan itu semua. Tapi hari ini kita mau belajar gimana sih caranya, karena sosial media itu, HP itu sangat-sangat bising sebenarnya. Bising buat hati kita, bising buat otaknya kita. Dan kalau kita nggak pakai secara bijaksana, terus kita nggak dengarkan suara yang baik, nggak tahu kita akan end di mana gitu. Kita akan berhenti di mana, kita akan berakhir di mana. Hari ini kita akan membahas tentang ketenangan, quiet. Judul firman hari ini adalah quiet. Aku akan breakdown lebih dalam lagi, maksudnya quiet itu seperti apa. Dan aku benar-benar rasa ini sangat-sangat penting karena banyak dari kita, termasuk aku sendiri sebelumnya kayak memandang remeh akan hal ini. Tapi Tuhan mau ngomong bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan seharusnya untuk setiap dari kita bisa lakuin. Kita akan belajar seperti biasa dari satu tokoh. Tokohnya adalah Daud. Tapi kali ini Daud tidak akan melawan Goliat. Daud tidak akan bertemu raksasa hari ini. Daud hari ini dikejar-kejar.
Daud hari ini dikejar-kejar sama Saul. Mungkin ada yang udah tahu ceritanya, latar belakang ceritanya adalah Saul ini gak suka sama Daud, kan Daud berprestasi gitu. Daud ini perang historinya bagus, terus orang kayak ngomong, wah Saul mengalahkan sekian tapi Daud mengalahkan sekian, lebih banyak lagi. Dan Saul gak suka sama itu, Saul merasa iri dan Saul merasa terancam. Dan pada saat itu Saul juga sedang dihinggapi sama roh jahat. Jadi Saul ini gak suka sama Daud, padahal Daud ini adalah salah satu dulu kayak anak kesayangannya gitu. Bukan anak literally anak ya. Tapi orang yang kesayangannya Saul. Tapi dia begitu bencinya, begitu irinya, sampai akhirnya Daud harus melarikan diri dari Saul. Karena Saul ingin membunuh Daud. Dan Daud melarikan diri ke satu tempat yang namanya Ziklag. Ziklag ini terletak di daerah bangsa Filistin. Kalau kita pikir secara manusiawi, logika ini sudah sangat aneh gitu. Dia melarikan diri dari musuhnya, Saul pada waktu itu. Bukan musuh ya, tapi kan Saul gak suka sama dia. Jadi anggapannya ini oposisinya Daud. Dia melarikan dari oposisinya Daud, dia melarikan diri ke tempat oposisinya bangsa Israel. Bangsa Filistin ini seperti yang kita tahu ini udah sangat melekat, ini musuh bebuyutannya bangsa Israel. Tapi kesitulah Daud berlari. Dan Daud diam di satu kota namanya kota Ziklag. Dan kota Ziklag ini Daud gak tinggal secara sembunyi-sembunyi. Dia tinggal dalam tanda kutip legal gitu. Rajanya itu suka sama Daud. Raja orang Filistin pada saat itu suka sama Daud. Dia percaya sama Daud sampai dikasih satu kota ini namanya kota Ziklag. Untuk Daud sama pasukan-pasukannya, jadi Daud gak sendiri, Daud punya pengikut yang setia. Mereka diizinkan untuk ambil kota itu, untuk take over kota itu dan mereka tinggal di situ. Mereka taruh barang-barang mereka di sana, mereka punya rumah di sana, mereka berkeluarga di sana. Sambil Daud ya itu menjauhkan diri dari Saul. Pertanyaannya, kenapa Raja Filistin bisa sangat percaya sama Daud? Karena pada waktu itu Daud menawarkan satu offer yang mungkin namanya Raja Akis. Raja Akis pada waktu itu sulit untuk menolaknya. Daud ini kan seseorang yang hebat. Tapi dia ngomong bahwa kayak dia ini udah bukan bagiannya bangsa Israel. Dia ini udah jadi musuhnya bangsa Israel. Dia ngomong dia berperang melawan orang-orang Israel gitu. Dia berperang melawan sekutu-sekutunya Israel. Jadi selama di sana dia ngomong kalau kita pergi berperang itu kita perang lawan Israel atau kalau enggak lawan teman-temannya Israel gitu. Padahal sebenarnya yang dilakukan sama Daud dia itu perang lawan musuh-musuhnya Israel. Jadi untuk sementara di sana dia ngomong sama rajanya kita ini berperang melawan Israel loh gitu. Melawan musuhmu juga gitu. Israel bukan kita lagi gitu. Kita sekarang bagianmu gitu. Makanya Raja Akis pada waktu itu sangat sayang sama Daud. Sampai akhirnya seperti yang namanya musuh bebuyutan mereka harus bertemu. Pada masa ini setelah sekian lama Daud tinggal di sana, tibalah saatnya peperangan yang besar terjadi. Bangsa Israel harus bertemu dengan bangsa Filistin. Ini beneran ngelawan bangsa Israel kali ini. Kayak gak bisa dibohong-bohongi lagi. Dan Daud saat itu menawarkan diri buat ikut. Ya menawarkan diri dalam tanda kutip pura-pura gitu ya. Bukan benar-benar kayak mau ngalahin, membalaskan Raja Saul. Enggak. Dia masih sangat sayang dengan Raja Saul. Masih sangat peduli dan menghormati Raja Saul. Tapi waktu itu dia pura-pura pengen, aku tak join gitu. Aku bantu gitu. Biar orang Filistin semakin percaya. Tapi orang-orang Filistin itu skeptis. Ya bertanya-tanya ya, namanya ini dulu mantan orang hebat di Israel. Sekarang mau bantuin kita ngelawan orang Israel. Kalau tiba-tiba di tengah peperangan dia berbalik terus bantuin bangsa Israel ngelawan kita, kan kita yang repot. Orang-orang di sana nggak suka, orang-orang di sana nggak setuju. Meskipun rajanya itu sangat senang sama Daud. Akhirnya rajanya menyerah gitu. Rajanya ya wes, aku percaya sama kamu sebenarnya, cuman nggak bisa gitu. Kita nggak bisa lanjut. Kita nggak bisa gitu. Kamu harus kembali ke tempatmu. Akhirnya Daud dia disuruh kembali ke tempatnya sama pasukan-pasukannya. Ya udah kamu pulang gitu. Pulang ke tempat yang namanya Ziklag ini. Dan disinilah pusat masalah hari ini. Ketika mereka sampai ke Ziklag, yang mereka temukan adalah satu kota Ziklag itu sudah terbakar dan hancur dan tidak tersisa satu orang pun di sana. Ketika mereka datang, rumah mereka sudah dihancurkan, rumah mereka sudah terbakar,
Dan orang-orang yang mereka sayangi, keluarganya, istrinya, anaknya, itu sudah hilang semuanya. Dan ketika Daud sama orang-orang yang melihat itu, mereka berduka secara luar biasa. Mereka sangat-sangat terpukul. Pernah membayangkan akan terjadi seperti itu? Aku aja gak bisa membayangkan gitu. Ketika mereka pulang, mereka melihat semuanya sudah hilang. Tiba-tiba hilang semuanya. Dan seperti manusia pada umumnya, respon yang mereka miliki adalah mereka mencari seseorang untuk disalahkan. Dan siapa yang bisa disalahkan? Daud, pasti Daud. Karena Daud adalah pemimpinnya. Gitu. Alasan mereka keluar dari bangsa Israel kan Daud. Mereka kan mengikut Daud. Gitu. Dan mereka sangat marah sampai mereka mau melempari Daud dengan batu. Mereka ini bukan pengikut yang kayak Daud asal pilih gitu. Kamu ikut aku? Let's go. Gitu. Kamu ikut aku? Let's go. Gitu. Ini pengikut merelakan kehidupannya di bangsa Israel. Gitu. Pengikut yang setia, mereka pergi ke bangsa Filistin mengikuti Daud. Tapi pada titik ini, orang-orang yang setia itu mau ngelempari Daud dengan batu. Ngelempari Daud dengan batu ini sama aja kayak mau menghukum mati lah. Dan Daud, bagusnya di sini, Daud itu bukan berarti dia nggak kehilangan, bukan berarti karena dia pemimpin, rumahnya dia paling kuat, anti bakar, dan orang-orang yang dia sayangi itu nggak hilang, enggak. Rumahnya Daud juga hancur, rumahnya Daud juga terbakar, dan bahkan dia kehilangan istrinya, istrinya dua. Istrinya dua hilang, dibawa sama musuhnya. Daud juga mengalami hal yang sama, dan Daud bahkan terpukul dengan orang-orang yang melempari dia dengan batu. Kalau aku kasih ilustrasi dengan posisi kita sekarang, bayangkan kita ketemu suatu masalah, terus orang-orang menuntut pertanggungjawaban dari kita, dan orang-orang ini adalah teman-teman kita yang paling dekat, sahabat kita gitu. Orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita sayang kayak, aduh kalau gak ada kamu gimana gitu. Tapi tiba-tiba pada saat kita mengalami keterpurukan dan mereka mengalami hal yang sama, mereka mencari orang untuk disalahkan dan kita yang disalahkan. Dan kita bukan berarti kita nggak mengalami kehilangan, kita juga mengalami kehilangan sama kayak mereka, persis. Tapi kita ditimpa double-doublenya sama orang yang paling kita sayangi, kayak sahabatmu, maki-maki kamu, mungkin marah-marah sama kamu karena sesuatu yang terjadi. Dan kamu pun sebenarnya mengalami hal yang sama, kamu mengalami kerugian yang sama. Betapa sakit hatinya Daud pada waktu itu. Sesuatu yang dia sayangi hilangnya secara tiba-tiba. Bahkan ditumpuk-tumpuk bang gitu, sama masalah yang gak henti-henti. Tapi respon Daud, ini yang jadi highlight hari ini. Respon Daud, dia gak marah, dia gak tantrum, dia nggak teriak-teriak sama bangsa Israel, dia bisa ngomong gitu. Aku juga mengalami kehilangan, istrimu hilang satu, aku hilang dua gitu. Dia bisa ngomong kayak gitu kan. Aku mengalami kehilangan juga, rumahku juga hancur. Aku mengalami kehilangan yang sama. Terus kalian, orang-orang yang aku percaya, orang-orang yang setia sama aku sama ini, kalian mau ngelempari aku sama batu sampai sekarang. Kayak. Tapi yang Daud lakukan adalah, dia meminta sama Imam Abiatar pada waktu itu, dia minta sama Imam Abiatar, tolong bawakan baju efod. Baju efod ini baju yang dipakai sama imam kalau mau ketemu sama Tuhan. Dia minta itu, dan Daud masuk ke hadapannya Tuhan. Daud tanya sama Tuhan. Daud berdoa, pada intinya dia tanya, haruskah ku kejar? Dia tanya sama Tuhan, haruskah aku kejar dan apakah akan bisa terkejar gitu. Dia tanya, haruskah terkejar dan apakah bisa akan terkejar. Kalau kita di posisi itu mungkin kita udah mikir, aduh overthinking, orang yang aku sayangi diapain ya gitu. Kayak istri-istriku diapain ya, anak-anakku diapain ya, kayak keluarga aku diapain ya gitu. Sekarang masih baik-baik aja atau enggak ya, masih hidup atau enggak ya. Terus belum lagi dia ditimpa sama orang mau ngelempari dia. Terus habis itu rumahnya gimana, nanti mau hidup selanjutnya gimana. Tapi dia memutuskan untuk tenang, terus dia ketemu sama Tuhan, dia tanya, haruskah aku kejar dan bolehkah aku kejar?
Ini menjadi suatu tamparan lah anggapannya buat aku dan buat setiap dari kita. Yang kalau mengalami masalah, respon pertama kita adalah emosi. Gitu. Siapa yang paling suka marah? Gitu. Marah kan sebenarnya emosi yang manusiawi buat manusia. Ya kan? Kalau kita ada masalah, kita cenderung ya punya emosi, kita marah. Tapi respon kita, apakah kita mau meluap-luapkan itu, kita lepaskan itu. Yang rugi pasti orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan mau ingatin hari ini, kamu kalau punya masalah responmu seperti apa? Daud, di mata dunia dia punya 1001 alasan buat marah dan melepaskan amarah itu. Dia punya 1001 alasan untuk melepaskan emosinya. Tapi dia memutuskan untuk tenang. Dan ini juga berlaku buat setiap dari kita. Kalau kita punya masalah, berapa banyak dari kita yang masih pengen ngikuti marah-marahnya kita. Gak apa-apa lah, tak lepas dulu, yang penting lega. Setelah itu semua dilepas, yang terima orang-orang di sekelilingnya kita. Terus apakah diri kita selesai? Apakah kita mendapatkan hasil dari marah-marah itu? Tidak juga. Hasilnya cuma sesaat, kita merasa lega sesaat. Terus mungkin nanti kita menyesal. Kita mulai menyesal, kenapa ya aku tadi marah sama dia ya? Kenapa ya aku mengambil keputusan seperti itu ya? Dalam situasi yang terjepit, Daud berani mengambil keputusan untuk tetap tenang. Dan ini sangat-sangat tidak mudah. Tapi begitu dia mau ambil keputusan buat tenang, dia masuk ke hadirannya Tuhan, dia tanya, Tuhan jawab. Siapa yang sampai hari ini rajin saat teduh? Gak usah angkat tangan deh. Siapa yang dijawab dalam hati aja? Siapa yang sampai hari ini tiap hari saat teduh? Atau mungkin bolong-bolong lah. 1-2 hari bolong, 3 hari bolong. Yang belum sama sekali dan punya niatan tapi belum memulai. Gitu. Sate starts tomorrow. Saat teduh starts tomorrow. Ada yang mungkin masih seperti itu? Tuhan itu sangat-sangat baik. Ketika Daud masuk ke hadapannya Tuhan, Daud mengambil keputusan yang tepat untuk tenang. Daud tanya sama Tuhan, Tuhan jawab dia. Dan hari ini Tuhan mau ngomong, ketika kamu punya masalah, kalau kamu memutuskan untuk tenang, Tuhan juga akan jawab setiap dari kita. Tapi berapa banyak dari kita mau kasih kesempatan sama Tuhan buat dia ngomong. Kalau yang kita buka HP kita terus, kayak kita kasih kesempatan sosmed kita buat ngomong sama kita, dan kita gak kasih kesempatan sama Tuhan, kapan kita bisa dengar Tuhan ngomong? Karena kita berharap sama algoritma gitu, kita berharap sama algoritma. Mungkin lagi sakit hati, lagi berduka gitu. Mungkin ada cewek atau cowok yang kayak lagi menyakiti hatiku. Gitu. Terus kita berharap algoritmanya pas gitu. Ada yang tulisan quotes, terus ada lagunya, lagu yang sad-sad gitu. Terus aduh ini relate sekali. Nah kayak gitu loh, kita kasih kesempatan buat sosial media berbicara sama kita. Tapi mungkin kadang kita gak kasih kesempatan buat Tuhan. Dan gimana kita bisa mau dengar Tuhan ngomong. Kalau kita gak punya saat yang khusus buat Tuhan, kita akan lebih sering dengar suaranya dunia daripada suaranya Tuhan. Mazmur 46 ayat ke-10 dikatakan, bisa ditampilkan di slide. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Apa hubungannya ayat ini sama ketenangan? Aku mau ngomong, jadilah tenang ketika menghadapi masalah, jadilah tenang dan masuk ke hadirat Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, yang ditinggikan di seluruh bumi. Allah yang sejati, Allah yang dengerin ketika kita ngomong, Allah yang mempedulikan ketika kita nangis, Allah yang melihat lutut-lutut kita, Allah yang benar-benar ada, present ketika kita mengalami kesusahan. Dia gak cuma ada ketika kita lagi suka-suka gitu. Kita merasa oh ya ini karena Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak kita sukai untuk terjadi, Tuhan juga ada di sana. Sama kayak Daud. Dan Daud tahu Tuhan ada di sana sama-sama dia. Makanya dia memutuskan untuk, aku punya masalah dan aku tidak punya alasan, satupun alasan untuk menjadi tenang. Aku gak punya satupun alasan untuk bersuka cita gitu. Apa yang membuat aku bisa bergembira? Istriku hilang, orang-orangku marah sama aku, rumahku terbakar. Tapi aku mau ambil keputusan untuk tenang. Masuk ke hadirat Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap mau percaya sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan jawab Daud.
Tuhan bilang, iya bisa. Kejar itu dan kamu akan mendapatkannya. Singkat cerita dikejarlah. Musuhnya ini namanya orang Amalek. Akhirnya mereka berhasil menyusul orang Amalek. Dan ini kerennya Tuhan. Ini kerennya Tuhan. Ketika Daud menghadapi masalah, ini mungkin kalau kita di posisinya Daud, kita merasa ini jalan buntu, pintu tertutup, udah selesai, hidup kita selesai. Tapi yang dilakukan sama Tuhan luar biasa. Dicatat di dalam Alkitab, yang paling kecil sampai yang paling besar itu nggak ada yang hilang. Jadi orang yang paling kecil, orang yang paling besar, yang paling muda, yang paling tua, orang-orang yang disayang sama orang Israel, keluarganya mereka, itu tidak ada satupun yang hilang. Dan barang paling kecil sama barang paling besar, itu nggak ada yang hilang juga. Ditambah mereka mendapat rampasan dari orang Amalek ini. Bayangkan kalau Daud mendengarkan suara-suara yang iblis waktu dia diancam untuk dilempari batu gitu. Orang-orang mau lempari batu terus dia marah karena iblis ngomong marahlah terus tak lempari batu juga kalian. Bayangkan kalau mereka saling lempar-lemparan batu, mungkin Daud sudah mati di tempat. Dan ya udah, orang-orangnya juga hilang gitu, harta mereka hilang, rumah mereka hilang, keluarga mereka hilang. Tapi karena Daud mengambil keputusan untuk tenang, Tuhan jawab dia, Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih pimpinan sama dia. Kalau kita kasih saat khusus buat Tuhan untuk berbicara, kita kasih waktu Tuhan untuk berbicara, kita akan tahu Tuhan ini mau ngomong apa. Masalahnya kadang kita tuh kalau ngomong sama Tuhan, kayak one way conversation gitu. Kadang Tuhan gak jawab rasanya. Tapi percayalah, kalau Tuhan gak jawab di waktu kita mungkin saat teduh atau pada saat waktu kita berdoa, Tuhan punya maksud yang lain di waktunya yang tepat. Pasti akan dijawab. Ketika ada masalah, mulai dari step paling kecil, gak harus tiba-tiba kalau kalian lagi bertengkar sama teman kalian, terus tiba-tiba, bentar, terus kalian doa. Enggak, mungkin kalian bisa doa dalam hati, tanya sama Tuhan gitu. Tuhan ini harus gimana? Aku marah Tuhan, tolong bantu berikan aku ketenangan. Terus nanti kalau udah pulang, ada waktu sama Tuhan, baru kasih kesempatan buat Tuhan untuk ngomong. Dan kita butuh yang namanya quiet time, kita butuh yang namanya saat teduh ini. Dan aku berharap kita semua ngerti seberapa pentingnya ini. Siapa yang sampai hari ini screen time-nya di atas 10 jam mungkin ada? Coba bisa dicek di HP-nya. Adik kalau tahu caranya cek screen time. Screen time itu kayak rata-rata gitu lah. Satu hari kamu pakai handphone ini berapa lama nyalanya. Coba bisa dicek masing-masing screen time-mu berapa dan apa aplikasi paling atas. Aku akan spill punya aku dulu ya, sambil dibuka punyanya teman-teman. Minggu kemarin, aku alasan sedikit ya. Karena aku ini lagi magang, jadi banyak buka HP, jadi lebih tinggi gitu. Aku satu minggu terakhir ini, screen time-ku ada di angka 9,5 jam. Sekali lagi alasanku karena magang, jadi sering buka HP. Dan aplikasi paling atas adalah Instagram. Ada yang aplikasi paling atasnya sosmed, kebanyakan pasti gitu. Aku pernah menanyakan ini sama orang-orang yang lain gitu, sama teman-teman yang lain. Dan hampir semuanya menjawab, yang paling atas pasti sosmed. Kalau nggak WA, Instagram, TikTok, pokoknya sosmed biasanya. Atau nggak Google, ada yang jawab Google buat belajar katanya. Lihat ya, mungkin sadar nggak sadar, kita paling sering denger itu sosmednya kita daripada dengerin Tuhan. Bahkan sama sekali Tuhan itu 0. Mungkin Alkitab kita sama sekali tidak terbuka dan doa kita sama sekali tidak terucapkan. Tapi Instagram kita dalam 1 minggu mungkin 19 jam. Gitu. Sosmed itu sebenarnya kayak HP itu sudah jadi bagian buat hidupnya kita. Dan kita ada generasi yang otaknya dan hatinya itu paling bising. Karena kita scroll sedikit, sebentar nangis, sebentar ketawa. Gitu. Kalau kita nggak lagi pegang HP ya, pernah nggak merasakan ini? Aku pernah merasakan seperti ini. Biasanya kalau habis bangun tidur atau enggak HP ku lagi dicas dan aku nggak mau pakai gitu. Aku dengerin mamaku atau adekku lagi pakai HP gitu, aku rasanya kayak lihat apa sih orang ini? Kayak sebentar nangis, sebentar ketawa, kayak geser terus. Lagunya belum selesai harus diganti gitu. Rasanya bising. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan, itu nggak jadi bising dan kita sangat-sangat terbiasa sama itu.
Makanya kita sering menganggap remeh hal ini, bahwa punya saat untuk menjadi tenang itu penting. Kita udah menganggap remeh sekali. Kalau nggak rame malah aneh rasanya. Kalau nggak bising malah aneh rasanya. Kayak aku mencoba nggak pakai HP 3 hari itu malah aneh rasanya. Padahal manusia diciptakan sebelumnya kan tidak ada HP. Tapi aku malah menjadi sangat aneh gitu. Karena itu sudah menjadi di luar kebiasaannya kita. Kebiasaannya kita adalah pakai HP, pakai sosmed. Dan kita nggak punya waktu untuk tenang. Dan Tuhan nggak mau itu. Ada yang tahu tema gereja kita tahun ini apa? Ada yang tahu? Tema gereja kita tahun ini adalah peace, quiet, growth. Ada 3 ya, peace, quiet, and growth. Dengan ayat yang jadi dasar, tolong ada ya di slide ya. Dibukakan di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini highlightnya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Aku ulangi sekali lagi ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Aku sangat menyarankan untuk ini dibuka lagi di rumah atau di sekolah, di toilet, dimanapun Anda berada. Pikirkanlah ayat ini, direnungkan, minta tuntunan Roh Kudus karena ini benar-benar sesuatu yang jadi kekuatan dan ini jadi dasar firman hari ini juga gitu loh. Kenapa kita tenang kalau kita bisa tantrum? Ya. Kalau tantrum memberikan hasil yang lebih positif, memberikan hasil yang lebih banyak, kenapa kita harus jadi tenang? Dan jawabannya ada di sini. Gitu. Aku yakin kita semua pengen belajar buat jadi tenang, tapi kita bingung apa alasannya untuk menjadi tenang, gimana caranya supaya bisa menjadi tenang. Karena kita udah mulai meremehkan yang namanya tenang, kita merasa kayak rame itu lebih seru gitu. Ada masalah lebih seru gitu, gak ada masalah gak seru gitu. Padahal masalah itu sudah disediakan, sudah ada, tidak perlu dicari-cari. Dan kita mau belajar hari ini untuk menjadi tenang. Tenang itu gak mudah, tenang itu butuh keputusan, sama kayak Daud. Dia gak punya alasan, teman-teman ketika menghadapi masalah, mungkin teman-teman gak punya alasan. Kenapa aku harus menjadi tenang? Tapi justru di situ iman kita dipakai, iman kita berfungsi, iman kita bermanfaat. Kalau kita bisa melihat semua terjadi ke depan, digulir sama Tuhan, habis ini jadi ini. Terus step kedua ini, step ketiga ini akan terjadi ini. Tapi kamu gak apa-apa kok, habis itu jadi ini gitu. Iman kita gak bakal pakai itu. Tapi justru di saat-saat seperti ini, ketika kita gak punya alasan untuk jadi tenang, dan kita gak punya alasan untuk tanya sama Tuhan, mungkin kita punya lebih banyak alasan untuk tanya sama teman kita, atau tanya diri kita sendiri, iman kita bekerja dengan ngomong, ayo tanya sama Tuhan. Belajar buat tenang dan terima jawaban dari Tuhan. Sama-sama kita satu hati, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu hari ini Bapa. Kami belajar Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang tidak impulsif Tuhan. Ajarkan kami untuk tenang ketika kami menghadapi masalah Bapa. Bahkan ketika ada 1001 alasan yang mendukung kami untuk menjadi marah, untuk membenci, untuk memukul, untuk berduka Tuhan, untuk mengurung diri. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan iman Tuhan kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik di depan kami Bapa. Oleh sebab itu ajarkan setiap dari kami Tuhan untuk mengerti bahwa kekuatan kami terletak dalam ketenangan. Ketika kami menghadapi masalah Tuhan, biarlah orang pertama yang kami temui adalah Engkau Tuhan. Sosok pertama yang kami temui adalah Engkau Bapa. Biarlah sumber jawaban yang kami cari paling pertama adalah Engkau Tuhan. Bahkan dalam momen terkecil sekalipun, momen tersingkat sekalipun, izinkan setiap dari kami Tuhan untuk menanyakan jawaban daripada-Mu Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, setiap dari kami hari ini Tuhan telah dipulihkan hatinya dan telah dijamah sama Tuhan. Pulang dari tempat ini Tuhan, jadikan kami berbeda dan tidak sama Tuhan. Untuk seminggu, sebulan, setahun, bahkan seumur hidup kami ke depan Tuhan. Ketika kami ada masalah Bapa, kami punya waktu untuk menjadi tenang Tuhan. Kami mau sisihkan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara juga.
Terima kasih ya Tuhan, perjalanan kami tidak mudah. Sertailah kami Tuhan, Roh-Mu yang kerjakan di atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Mari teman-teman kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Untuk sore malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa beribadah, kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Dan teristimewa, kami juga bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang sempurnakan, Kau yang materaikan ya Bapa. Untuk firman-Mu pada sore malam hari ini kepada setiap kami. Biar itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan, itu semua Tuhan kami kembalikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan David yang sudah menyebarkan firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam studinya, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Bapa Engkau buat berhasil Tuhan.
Dan juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada sore malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang sudah bertugas pada sore malam hari ini. Mulai dari WL, pemain musik, choir, EMC, multimedia, sound, usher, dan untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami bisa merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami berada di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, bukanlah suatu rutinitas kami Tuhan. Tapi ini adalah satu komitmen kami untuk kami mau mengambil waktu untuk lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk gereja Betani, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra, dan untuk youth pastor kami Tuhan Kau pilih Bapa. Kau Tuhan sudah mempercayakan mereka untuk membimbing kami semua Tuhan. Untuk cornerstone ini Tuhan, anak-anak mudamu di tempat ini. Biar Tuhan kami menjadi anak-anak muda yang berbeda. Kami menjadi anak-anak muda yang bukan biasa-biasa aja. Kami bukan menjadi anak-anak muda yang sama saja dengan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau berani mengambil satu langkah. Untuk kami bisa berani berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk cornerstone ini Tuhan. Untuk generasi muda ini Tuhan. Kami tahu Tuhan semakin lama tidak semakin mudah. Tapi kami percaya Bapa, kami tidak bisa terpengaruh dengan dunia yang di luar sana. Karena kami mempunyai iman yang kuat. Karena kami mau terus berpegang kepadamu Tuhan. Kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami sudah mulai bercabang jalannya. Kembalikan kami ke jalan yang benar. Gandeng kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami Tuhan, lindungi kami Bapa. Dimanapun kami berada, tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Biar Tuhan orang-orang yang di luar sana mereka melihat kami, mereka melihat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau perkumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini minggu depan dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami mau yang lebih berapi-api lagi Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh rindu akan Engkau. Dan biar Tuhan hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami bisa jalani itu sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Terus memberkati semuanya.